Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christina Mutiara Yustaf dari R002. Di sini saya akan mereview 3 jurnal tentang IT. Ini pertama, review jurnal pertama. Judul jurnalnya Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Penerapan Aplikasi Gojek dengan menggunakan metode TAM atau Teknologi Acceptance Model. Permasalahan pada penelitian ini adalah aplikasi Gojek itu sering mengalami error, baik banyak yang menggunakan aplikasinya, habis itu karena jaringan, dan juga beberapa pengguna yang menginstal aplikasi VPN atau fake GPS untuk melakukan kecurangan. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dari aplikasi Gojek dengan aplikasi yang memiliki beberapa faktor yang sering mengakibatkan terjadinya error. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap aplikasi Gojek. Faktor-faktor tersebut bisa dijadikan evaluasi bagi Gojek untuk terus mengembangkan layanan dan aplikasinya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan data tentang analisa kepuasan pengguna terhadap penerapan aplikasi Gojek dengan menerapkan metode TAM atau Teknologi Acceptance Model dengan unsur-unsur pokok yang ditemukan sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan ruang lingkup. Penelitian ini merupakan penelitian survei karena dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Kemudian hasil dan pembahasannya. Pada penelitian ini, kuesionernya digunakan 15 pertanyaan kepada 50 responden. Kemudian penyebaran kuesioner ini dilakukan secara langsung dengan meminta responden mengisi kuesioner yang telah diberikan. Kemudian kuesioner yang dibagikan mendapatkan respon baik. Semua kuesioner dapat digunakan hasilnya tanpa adanya proses sortir kuesioner yang tidak memenuhi syarat. Kuesioner disebarkan sebanyak 50 orang. Tabel sampel dan tingkat pengambilannya, jumlah kuesionernya 50, jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan itu 0, kuesioner yang digugurkan itu 0, itu tingkat pengembaliannya itu adalah 0, tingkat pengembalian yang akan digunakan itu adalah 0, ada 50 yang bakal digunakan. Setelah pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, maka selanjutnya penelitian mengelompokkan kriteria sampel yang diolah. Software IBM SPSS Static 21 pengumpulan sampel penelitian ini berdasarkan jenis kelamin. Ini adalah tabel data sampelnya, dan ini adalah tabel keputusan uji validitas manualnya. Diperoleh dari hasil penelitian bahwa seluruh item memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 5%, dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka R hitung menunjukkan lebih besar dari R tabel sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang diukur pada variabel kemanfaatan persepsian adalah valid. Ini adalah tabel uji validitas X1 menggunakan SPSS Item Total Statistik. Jadi ini menggunakan aplikasi SPSS, tidak menggunakan manual. Kemudian ini adalah uji validitas X6 menggunakan SPSS Item Total Statistik. Jadi ini juga menggunakan aplikasi SPSS untuk uji validitas tiap butir pernyataan. Nah, ini untuk pernyataan interaksi pengguna menggunakan aplikasi Gojek jelas dan mudah dipahami. Untuk X1, kemudian yang di sebelahnya ini untuk X6, untuk pernyataan adanya aplikasi Gojek menguntungkan bagi saya.
Nah, untuk ini uji validitasnya menggunakan SPSS aplikasi, jadi tidak manual. Kemudian analisa hasil. Hasil uji validitas X1 menggunakan SPSS dengan sampel N sebanyak 50 orang responden. Hasil perhitungan korelasi produk monumen, person, pernyataan interaksi pengguna menggunakan aplikasi Gojek jelas dan mudah dipahami. X1 sebesar 0,508. Pernyataan saya merasa adanya aplikasi Gojek sangat fleksibel untuk digunakan, itu X2 sebesar 0,362. Kemudian X3-nya 0,640, kemudian X4-nya itu 0,688. Kemudian untuk X5-nya 0,402. Hasil uji validitas X2 menggunakan SPSS dengan sampel 50 orang responden. Nah, itu untuk X6-nya sebesar 0,416. Kemudian untuk X7-nya itu ada 0,570, kemudian X8-nya 0,403, kemudian X9-nya 0,177, dan X10 0,619. Nah, ada hasil uji validasi Y1 dengan menggunakan SPSS, sampelnya sebanyak 50 orang responden. Kemudian, Gojek online sangat membantu saya untuk mengorder. Y1 itu sebesar 0,735. Kemudian pernyataan saya dapat menghemat waktu. Y2 itu 0,629. Saya merasa puas dan nyaman, itu Y3 0,509. Kemudian Y4-nya, pernyataan saya merasa bangga dengan adanya aplikasi Gojek, itu 0,864. Kemudian saya merasa tidak tertarik untuk aplikasi Gojek online, Y5 itu sebesar 0,147. Berdasarkan tabel output correlation yang diperoleh dari perhitungan SPSS, dapat dianalisis bahwa uji validitas data pada koefisien korelasi antara tiap butir variabel dengan R-tabel produk momen signifikan 5%, uji 2, sisi, dan N sama dengan 50. Menunjukkan nilai R-tabel yang didapat adalah 0,278. Kesimpulannya, berdasarkan hasil hubungan korelasi baik secara manual atau menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel X, persepsi kemudahan pemakaian dan persepsi kemanfaatan, hingga variabel Y, persepsi minat perilaku menggunakan teknologi, dalam analisa sistem kepuasan pelanggan terhadap aplikasi Gojek adalah 36,54. Nilai korelasi sebesar ini adalah kuat positif. Hubungan bersifat kuat positif artinya terjadi hubungan searah antara variabel X dan variabel Y. Bila kemudahan pemakaian dan kemanfaatan semakin baik, maka minat penggunaan teknologi semakin meningkat. Kontribusi pengaruh variabel X, kemudahan pemakaian dan kemanfaatan dengan variabel Y, minat perilaku menggunakan teknologi dan analisis sistem kepuasan pelanggan terhadap Gojek sebesar 13.351. Hasil perhitungan korelasi produk momen person didapat nilai take-home-nya 50,78 dengan taraf signifikan 5%, maka nilai tabelnya 1,2. Karena itu T-hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak sehingga HA diterima. Dengan demikian, terdapat pengarah yang signifikan antara kemudahan pemakaian dan kemanfaatan dengan minat perilaku menggunakan terhadap analisis sistem kepuasan pelanggan terhadap aplikasi Gojek. Faktor-faktor yang mendorong pengguna memakai aplikasi Gojek. Faktor X1, persepsi kemudahan pemakai terhadap Y, minat perilaku menggunakan teknologi cukup kuat, artinya hubungan yang setara antara X1 dan Y. Faktor 2-nya, faktor X2, persepsi kemudahan pemakaian terhadap Y, cukup kuat, artinya hubungan searah antara X2 dengan Y. Kemudian faktor terakhir adalah X1, persepsi kemudahan pemakaian antara X2, persepsi kemanfaatan terhadap Y, minat perilaku menggunakan teknologi cukup kuat.
0 artinya terjadi hubungan searah antara X1 dan X2 dengan Y yang saling mempengaruhi. Kemudian, kita masuk review jurnal kedua, analisa kepuasan pengguna sistem informasi perkreditan, studi kasus, Koperasi Perumahan Warna Bakti Sunan Nusantara. Permasalahannya itu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pemakaian sistem informasi, apakah ada kesenjangan yang signifikan antara kinerja sistem informasi perkreditan dengan harapan pemakaian sistem informasi. Dengan permasalahan di atas, maka penelitiannya mencoba untuk mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan. Dalam beberapa hal yang sudah dicatatkan, ada 12 pertanyaan di bawah ini. Kemudian metode penelitiannya, metode ini dimulai menggunakan pengumpulan data atau kuesioner yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Menggunakan pengumpulan data. Kemudian hasil dan pembahasannya, karakteristik responden yang diambil adalah jenis kelamin, jabatan usia, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan formal, jurusan pendidikan, pelatihan S1 KPWN, dan lama penggunaan komputer. Dari 32 responden yang terhadap staf kepala divisi KPN didapatkan 6,5,6% responden atau sebanyak 21 orang laki-laki, sedangkan 34,4% responden sebanyak 11 orang perempuan. Dilihat dari jabatan pengguna sistem informasinya, 32 responden 15,6% atau sebanyak 5 orang merupakan kepala divisi, sedangkan mayoritas pengguna berada pada level staff sebesar 84,4% atau sebanyak 27 orang. Sedangkan untuk jajaran pengurus tidak menjalankan fungsi operasional sehingga tidak menggunakan sistem sama sekali. Untuk usia pengguna sistem informasi di KPWN itu responden yang berusia 50 tahun ke atas itu 3,1%, 40-49 tahun itu 15,6% atau sebanyak 5 orang, kemudian umur 30-39 itu 34,4% sebanyak 11 orang, dan mayoritas berada pada kisaran 20-29 sebesar 40,69% atau 15 orang. Kemudian untuk pengalaman kerja di KPN, responden mempunyai pengalaman 5 tahun atau lebih dari 31,3% atau sebanyak 10 orang. Untuk pengalaman kisaran 1-2 tahun itu 9,4% atau sebanyak 3 orang. Untuk pengalaman kerja 3-4 tahun itu sebanyak 15 orang. Dan terakhir yang kurang dari 1 tahun itu 12,5% atau sebanyak 4 orang. Untuk latar belakang pendidikan, mayoritas responden berasal dari pendidikan formal strata 1. Itu sebesar 28 orang, sedangkan sisanya berpendidikan formal diploma, yaitu sebesar 12,5% atau sebanyak 4 orang. Untuk latar belakang jurusan, mayoritas responden berasal dari jurusan non-sistem informasi atau komputer, yaitu sebesar 28 orang. Sisanya 12,5% itu sebanyak 4 orang yang berlatar belakang jurusan sistem informasi atau komputer. Untuk pelatihan sistem informasi KPWN sebesar 81,3%, itu sebanyak 26 orang menjawab bahwa mereka pernah mendapatkan pelatihan sistem informasi KPWN. Sedangkan sisanya itu 6 orang belum pernah mendapatkan pelatihan tersebut. Untuk lamanya pengguna komputer, responden pengalaman cukup tinggi. Hal ini dimana lihat, jadi itu untuk lamanya penggunaan komputer itu sebanyak 23 orang itu sudah berpengalaman untuk menggunakan komputer selama lebih dari 5 tahun. Kemudian sisanya itu 9 orang lagi pengalamannya 4 tahun. Nah, ini adalah tabel validitas item untuk kinerja aspek informatif. Nah, jadi ini menggunakan SPSS, tidak manual. Kemudian ini ada H6,
Ini ada ringkasan analisa regresi liniernya. Dari H6-nya, H7, H8, H9, dan H10-nya. H6-nya ada pengaruh signifikan antara informativeness, sistem informasi, perkredit KPWN dengan kepuasan pemakai. Nah, ini H6-nya ditolak, H7 juga ditolak, H8 ditolak. Yang diterima cuma H10, ada pengaruh signifikan antara relativity, sistem informasi perkreditan KPWN dengan kepuasan pemakaian. Kesimpulannya, dari analisis yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Secara keseluruhan, semua aspek ada perbedaan yang signifikan antara harapan dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna sistem informasi tidak merasa puas terhadap kelima aspek tersebut. 2. Dari seluruh keseluruhan aspek, urutan kesenjangan adalah sebagai berikut. Dimulai dari kesenjangan paling besar, yaitu aspek reliability, information format, timeliness, informativeness, dan easy of use. Dari analisa regresi dapat disimpulkan bahwa variabel reliability yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Yang keempat, dari analisis chi-square terhadap faktor-faktor user background, hanya latar belakang pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kita masuk ke review jurnal ketiga, dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Kerja Praktek dan Skripsi atau SKKP menggunakan metode End User Computing Satisfaction. Permasalahannya, pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan beralih menggunakan sistem informasi akan memudahkan pekerjaan dan mengefisiensikan waktu. Nah, jadi pemanfaatan teknologi ini juga digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi. Sebagai contoh, penerapan teknologi informasi tingkat perguruan tinggi adalah penyampaian informasi disajikan melalui website resmi perguruan tinggi tersebut. Jadi, permasalahannya ini adalah adanya universitas yang menggunakan teknologi untuk mengelola data mereka. Nah, kemudian tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna, Kemudian apakah aplikasi yang sudah ada, apakah sistem informasi yang sudah ada itu sudah memenuhi harapan dan kebutuhan dari pengguna. Metode penelitian yang digunakan ini, satu itu ada penentuan ruang lingkupnya, tempat, studi pusaka dan kriterianya. Yang kedua, adanya pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang ketiga, pemetaan EUCS. 4. Analisis tingkat kepuasan dengan metode EUCS. Dan yang kelima, saran dan rekomendasi. Hasil dan pembahasannya, sebelum kuesioner disebarkan terlebih dahulu, akan dilakukan pemetaan terhadap metode end user computing satisfaction. Kuesioner yang disebarkan oleh kuesioner menggunakan dimensi EUCS. Selain itu juga menentukan kriteria penilaian sebagai dasar pengukuran kuesioner, yaitu dengan skala Likert. Pembagian kriteria penilaian seperti dilihat pada tabel ini SSS sangat setuju, S setuju, CS cukup setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Poinnya dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu berurutan 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian ada data kuesioner diolah untuk memperoleh hasil dari analisa tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi kerja praktek dan skripsi. Nah, jadi di sini ada tabel interpretasi presentasi tingkat kepuasan pengguna. Jadi yang tadi udah kita kelompoki penilaiannya mulai dari poin 5 untuk sangat setuju dan sangat tidak setuju untuk berpoin 1 itu diintervalkan persennya. Nih, interval persennya misalnya sangat puas berarti 81 sampai 100 gitu sampai sangat tidak puas. Menentukan skor kriteria masing-masing dimensi. Yang satu itu konten,
Yang kedua akurasi, 3 format, 4 easy of use, yang kelima timeliness. Nah, ini konten itu terdapat 6 item pertanyaan, diajukan kepada 35 orang. Kemudian penghitungan skornya adalah sebagai berikut, 5. Ini adalah jumlah responden, nilai skor maksimumnya. 6 ini jumlah pertanyaannya, 35 ini respondennya. Totalnya 1050. Akurasi di sini 5 dengan jumlah maksimal, nilai maksimal ya. 3 ini pertanyaannya dan 35 ini respondennya. Saya 525. Untuk format itu pertanyaannya 4, nilai paling maksimal 5 kali 4 kali 35, hasilnya 700. Easy of use ini 5 nilai maksimal, 6 adalah pertanyaan diajukan kepada responden, kemudian 35 ini jumlah responden, jadi hasilnya 1050. Timeliness itu ada 3 pertanyaan, nilai paling tingginya 5, respondennya sebanyak 35, totalnya 525. Menentukan jumlah total skor pengumpulan data. Nah, konten akurasi yang nilai tadi kita kalikan, kita masukkan di sini. Kemudian ada menentukan besarnya presentasi masing-masing dimensi. Nah, tadi kan ada persepsi pengguna, harapan pengguna, itu dimasukkan ke sini, dipresentasikan. Kemudian, habis presentasi, sudah dipresentasikan, kita melihat gap atau selisihnya. Yang ini, kita lihat selisihnya 8,69 untuk konten, akurasi 32,02, format 26,99, easy of use 23,20, timeliness 29,18. Berdasarkan tabel yang 5, ini tabel 5, total tingkat kepuasan yang diharapkan pengguna SKKP menggunakan pendekatan metode LCS sebesar 78,69 dengan gap selisih 21,31. Artinya pengguna berada pada rentang kategori puas. Dari kelima dimensi tersebut, variabel konten memiliki gap selisih yang paling kecil, sedangkan gap selisih yang paling besar itu adalah akurasi. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dan hasil data pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan hasil analisa tingkat pengguna sistem informasi, kerja praktek dan skripsi atau SKKP di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang, itu menggunakan metode end-user computing stratification menghasilkan tingkat kepuasan yang dirasakan pengguna sebesar 78,69% dengan gap selisih sebesar 21,31%. Artinya pengguna berada di rentang kategori puas, di mana dari 5 dimensi metode end-user computing stratification tersebut variabel konten memiliki gap selisih yang terkecil adalah 8,69. Yang terbesar adalah variabel akurasi yaitu 32,02%. Sekian penjelasan saya mengenai review 3 jurnal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kekurangannya, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.